Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 bisnis pengantar akan menyampaikan bab konsep dan fungsi bisnis. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan adalah 1. Kebutuhan manusia dan bisnis, 2. Definisi bisnis, 3. Macam-macam bisnis, 4. Faktor-faktor produksi, 5. Fungsi utama bisnis, yang keenam adalah kesimpulan. Pertama yaitu kebutuhan manusia dan bisnis. Kebutuhan manusia dan bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik maupun non-fisik. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Dari banyaknya kebutuhan manusia inilah bisnis dapat dibentuk. Karena seorang pebisnis akan menentukan produk apa yang akan dijual untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa atau layanan. Maka secara tidak langsung, faktor keberhasilan bisnis adalah memahami kebutuhan konsumen atau manusia. Yang kedua yaitu definisi bisnis. Secara historis, istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang memiliki 3 istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu perusahaan, urusan, dan usaha. Business sendiri kata dasarnya busi, yang berarti sibuk. Menurut Albert, bisnis sebagai sebuah organisasi yang mengelola barang dan jasa untuk memperoleh laba. Menurut Ghazali Saidam, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisir dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, Raymond E. Close et al. Bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Macam-macam bisnis. Ada berbagai jenis bisnis, yaitu bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur merupakan jenis bisnis yang menghasilkan barang yang berasal dari beberapa bahan mentah yang diolah menjadi barang jadi dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, bisnis jasa merupakan bisnis yang menghasilkan layanan atau produk yang bersifat tidak berwujud yang mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas layanan yang diterima pelanggan. Dan yang ketiga, agen, pedagang besar, pengecer, atau distributor lainnya merupakan jenis bisnis yang merupakan perantara antara produsen dan konsumen. Pada umumnya, mereka membeli barang dari produsen, kemudian dijual ke konsumen akhir dengan mendapatkan keuntungan. Kebanyakan toko-toko yang ada di sekitar kita melakukan bisnis dengan melaksanakan bisnis ini. Yang keempat adalah bisnis pertanian. Bisnis pertanian adalah bisnis yang menghasilkan barang hasil pertanian seperti padi, jagung, ketela, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu bisnis pertambangan. Bisnis pertambangan yaitu bisnis yang menghasilkan bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Yang keenam adalah bisnis transportasi. Bisnis transportasi adalah bisnis jasa yang memberikan layanan angkutan kepada masyarakat. Bisnis ini menjual layanan berupa kenyamanan, ketepatan waktu, dan keramahan kepada para pelanggan. Dan yang terakhir adalah bisnis properti. Bisnis properti adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual atau menyewakan rumah atau bangunan lainnya, serta menjual interior dan eksterior rumah dan bangunan lainnya tersebut. Faktor-faktor produksi. Dalam bisnis diperlukan berbagai faktor produksi yang dapat menghasilkan barang maupun layanan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang diperoleh dari alam seperti tanah, air, tumbuhan, hewan, dan sebagainya.
Perusahaan agribisnis mengutamakan sumber daya alam dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan fisik, mental, kepribadian, dan sebagainya yang diperlukan bagi upaya melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang dan layanan. Yang ketiga, modal. Modal meliputi mesin-mesin, peralatan, fasilitas fisik, dan modal yang berupa uang yang pada umumnya merupakan sarana atau fasilitas yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang dan layanan. Model juga mencakup beberapa teknologi yang merupakan pengetahuan, alat, atau metode yang digunakan untuk menghasilkan barang atau layanan. Teknologi dapat meningkatkan modal untuk dapat menghasilkan barang maupun layanan. Teknologi yang saat ini dirasa penting dalam menghasilkan produk adalah teknologi informasi. Teknologi tersebut meliputi penggunaan komputer untuk mengirim informasi antar departemen atau bagian dalam proses produksi. Dan yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan yaitu usaha menciptakan ide melakukan bisnis dan kemauan menanggung resiko. Pembisnis atau wirausahawan atau wirausahawati adalah orang yang mengelola, mengorganisasi, dan mengonsumsi resiko dengan memulai bisnis. 5. Fungsi utama bisnis. Bisnis memiliki 5 fungsi kunci, yaitu fungsi manajemen, fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi akuntansi, dan fungsi sistem informasi. Yang pertama, fungsi manajemen adalah mengelola karyawan beserta berbagai sumber daya lainnya untuk digunakan dalam organisasi. Fungsi manajemen mengelola sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk atau layanan yang diharapkan pelanggan dalam fungsi pemasaran. Yang kedua, fungsi pemasaran berarti melaksanakan fungsi pengembangan produk dan layanan, menentukan harga, distribusi, dan promosi kepada pelanggan. Fungsi pemasaran menentukan jenis produk atau layanan yang disampaikan kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi keuangan berarti melaksanakan fungsi mencari dan menggunakan sumber dana untuk kegiatan operasional bisnis. Fungsi keuangan bertindak mengadakan berbagai fasilitas dan melakukan pembayaran terhadap pembelian bahan, mesin, dan peralatan lainnya untuk menghasilkan produk dan layanan tersebut. Yang keempat, fungsi akuntansi merupakan fungsi merangkum dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengambil berbagai macam keputusan. Fungsi akuntansi bertindak membuat rangkuman dan menganalisis mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, fungsi sistem informasi meliputi penggunaan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan prosedur yang secara bersama-sama menyediakan informasi yang tepat bagi karyawan dan bagi fungsi lainnya dalam mengambil keputusan. Fungsi sistem informasi selalu membuat data yang akurat dan dapat diakses semua pihak yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Dari materi yang dapat kami sampaikan, tiba pada kesimpulan bahwa bisnis adalah upaya seseorang dalam mengelola produk atau jasa yang dijalankan demi mendapat keuntungan. Dan pebisnis akan membuat produk untuk memikat konsumen dengan membuat produk atau jasa kebutuhan konsumen atau manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.